Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaifa halukuna ayyuhat talibat as-salihat adzakiyat? Kuluna bil khair insyaallah. نواصل درسنا اليوم يعني ما زلنا نتكلم عن نزول القرآن على 7 أحرف. ما المراد ب7 الأحرف؟ قد اختلف العلماء فيه على نحو 40 قولا، وقد كلمنا عن بعض المراد أو بعض أقوال العلماء عن مراد 7 أحرف. وفي اللقاء الماضي نتكلم معنى 7 الأحرف، يعني وجوه تغير 7. Jadi kemarin kita bahas tentang makna 7 huruf adalah salah satunya adalah 7 sisi perubahan, 7 sisi perubahan yang dengannya apa? Quran turun. Yani yang pertama yakni sisi mufrad, mutsanna, jama' atau mudzakkar muannats-nya, ya. Kemudian yang kedua, sisi perubahan i'rab, ya. Yang ketiga, pada tasrifnya, perubahan pada tasrif. Yang keempat, takdim dan takhir. Yang kelima, yakni al-ibdal. Yang keenam, yakni al-ikhtilaf bi ziyadah wa naqs. Walan natakalam anis sabi, yani ikhtilaful lahjat, ikhtilaful lahjat, yani adanya perbedaan dalam lahjah, yani bitafkhim wa tarqiq, ada yang membaca tafkhim, ada yang membaca tarqiq, wal fathi wal imala, ada yang fathah, ada yang imala, wal idghar wal idgham, ada yang idhar, ada yang dibaca idgham, wal hamzah wat tasil, ada yang dibaca hamzah dan ada secara tasil, wal ismam wa nahwi dzalik, dan yang semacam dengan itu. Jadi di sana ada perbedaan, dalam masalah lahjat, yakni seperti tafkhim ataupun tarqiq. Misalnya, ya, di sini contohkan kal imalah wa adamiha. Ada yang membaca secara imalah, ada yang tidak imalah. Misalnya qaul ta'ala wa hal ataka haditsu Musa. Pada ataka, Musa, ada yang membaca apa? Hal ati, atika atau musi. Ini ahlul qiraat berbeda dalam membacanya. Misalnya lagi contoh tarqiq ra misalnya, ra-nya dibaca secara muraqqaqah, secara tipis gitu, ya. Pada lafaz khabiran basira, khabira ini kan tafkhim, ya. Tapi ada yang membaca tarqiq, khabiran basira, khabira, Ra-nya tidak secara tafkhim, tapi dibaca tarqiq. Ada sebagian, ya. Misalnya tafkhimul lam, lamnya di tafkhim. Lam kan kalau selain lafdzul jalalah kan tarqiq, ya. Enggak ada yang yang tafkhim, kan? Sudah paham insyaallah, ya. Kalau lafdzul jalalah sebagian adalah tafkhim, ya. Tapi ini pada kata at-tolak, itu ada yang membaca
tafkhim. Karena dia terletak di antara huruf huruf-huruf yang istilah semuanya. To sama qaf ini kan huruf-huruf tafkhim semua ya. Mungkin kesulitan orang kalau membaca tarqiq di tengah-tengah yang huruf yang tafkhim ya. Sehingga at-talaqu ya. At-talaq ya. Bukan at-tala ya. Dibaca ada yang membaca tarqiq, ada yang membaca tafkhim gitu ya. Kemudian misalnya apa? Tasilul hamzah fi qawlihi qad aflaha ya. Kalau ini kan hamzah biasa-biasa ya. Tapi kalau dibaca tasil apa? Qad aflaha. Ini hamzanya disambungkan enggak dibaca menjadi bukan enggak dibaca, ada tasil dimudahkan gitu ya. Misalnya ismam pada ghain ya. Yani dhammuha ma'al kasr ya. Yani pada kata-kata yang itu bentuknya majhul ya. Ghin itu kan itu kasrah ya, ghi wa ghi ya. Tapi ini di ismam bibir kita monyong itu ya, maaf ya. Wido ya. Bukan ghi tapi wido ya. Suiqo ya. Ini ada yang baca ismam ya. Qila ya, seperti itu. Ada yang membaca ismam, ada yang tidak ya, ada yang biasa qila ghirdo ya. Nah, ini perubahan-perubahan 7 sisi perubahan inilah yang dimaksud sab'atu ahruf ya. Menurut sebagian qaul dari ulama ya. Baik. Kita lanjutkan. Masih apa sih makna sab'atu ahruf ya? Yang baru kita bahas kan ujuhi taghayyur sab'ah, yakni ada sisi 7 perubahan ya. Sekarang yang dimaksud sab'atu ahruf itu sebagai mengatakan la mafhuma lil adadi sab'ah. Ya. Jadi bilangan 7 ini tidak memiliki arti tertentu ya. Maksudnya bukan arti bilangan 7 itu bukan gitu. Jumlah 7 itu bukan ya. Wa innama huwa ramzun ila ma'alifahul Arab min ma'nal kamal fi hadal adad ya. Hanya itu merupakan isyarat aja ya, bahwa itu menunjukkan kesempurnaan ya. Kata 7 itu menunjukkan tentang kesempurnaan ya. Yang orang Arab sudah terbiasa ya dengan ungkapan 7. Itu bukan yang dimaksud bukan 7 dalam arti bilangan, itu tidak. Tapi menunjukkan tentang kesempurnaan. Jadi untuk menunjukkan tentang banyak dan sempurna itu orang Arab biasa pakai bilangan 7. Kemudian pendapat yang lain yang dimaksud sab'atu ahruf 7 huruf itu adalah al-qira'atus sab'u. Qiraah yang 7 ya. Qiraah yang 7. Ada yang memaksudkan bahwa sab'atu ahruf itu qiraah yang 7. Itu diantara beberapa pendapat yang yang masyhur ya tentang maksud dari sab'atu ahruf ya. Meskipun di awal kemarin kita disampaikan di sini bahwasanya ada sekitar 40-an arba'ina qaulan ya, ada sekitar 40-an pendapat. Tapi itu yang pendapat-pendapat yang paling masyhur ya di antara pendapat yang ada. Kemudian di antara pendapat-pendapat ini aina aqallu rajih? Mana pendapat yang paling kuat ya? Mana pendapat yang rajih? Rajih itu yang kuat ya.
yakni pendapat yang pertama, qaulul awal, yakni pendapat yang pertama. Apa? Yakni sab'u lughat min lughatil Arab fi ta'biri 'anil ma'nal wahid. Jadi sab'u lughat min lughatil Arab, yakni dari 7 bahasa ya, dari bahasa-bahasa Arab ya. Ya, seperti Quraisy, Tamim, Hudzail seperti itu ya. Dalam mengungkapkan makna yang satu, dalam mengungkapkan makna yang satu. Jadi satu kata itu diungkapkan dalam 7 bahasa. Seperti yang kalian sudah kita sampaikan, misalnya Pak, akbil, ta'al, haluma, ajil, asri, ini kan maknanya satu ya. Tapi diungkapkan dengan 7 itu. Jadi pendapat yang rojih, yang kuat, yang dipilih di sini adalah ini. Yang dimaksud sab'atu aruf ada sab'u lughat min lughatil Arab fi ta'biri anil ma'nal wahid. Itulah makna dari sab'atu aruf. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita sampaikan tentang kenapa kok qaul rajih, kok qaul yang paling kuat itulah qaul yang pertama, akan kita sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kalian semuanya tambahan ilmu dan tambahan pengertian, dan juga memberikan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.